Selamat datang di podcast Alfi DKI Jakarta bersama saya Hanafi yang akan memandu episode hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jayalah Alfi, jayalah Indonesia. Pemirsa, kita sama-sama pernah mendengar kata logistik di dalam pemahaman yang sangat sederhana, terutama berkaitan pada saat kita memiliki hajatan atau acara-acara khusus, terutama logistik yang berkaitan dengan kebutuhan konsumsi. Logistik dalam pemahaman yang lebih luas, dalam makna sebagai layanan, memiliki peran sangat strategis dalam keseharian kehidupan kita, baik kehidupan individu, keluarga, perusahaan, terlebih penyelenggaraan sebuah negara. Pada saat kita mengalami di rumah kekurangan sayur atau daging, pada saat itu muncul masalah logistik. Bila kita memiliki perusahaan, pada saat kita mengalami kelangkaan bahan baku dan sebagainya, itulah masalah logistik. Belum lama ini kita menghadapi suatu kenyataan hilangnya ketersediaan minyak goreng di pasar. Dampaknya luar biasa, kenaikan harga terjadi secara ekstrem. Isu berkembang sangat liar masuk ke wilayah politik. Begitu pentingnya logistik dalam keseharian kehidupan kita, bahkan dalam penyelenggaraan sebuah negara. Para pelaku bisnis logistik mengambil suatu inisiatif untuk membentuk sebuah asosiasi yang disebut Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk ngobrol santai dengan Pak Adil Karim, SE, TPSCM, selaku Ketua Alfi DKI Wilayah Jakarta. Pak Adil, selamat sore. Selamat sore. Lama nggak ketemu ya. Iya. Bisa ngobrol-ngobrol santai hari ini. Iya. Gimana Pak? Ya, saya pikir begini. Kalau kita lihat, tidak semua orang kan tahu Alfi ya. Iya. Kalau terbatas dari pelaku bisnis logistik tidak terlalu sulit. Tapi saya pikir posisi Alfi ini kan begitu strategis. Kita perlu sosialisasi juga, tidak hanya kepada pelaku-pelaku logistik turunannya, kalau bisa sampai ke usernya, industri, agar mereka melihat peran logistik lebih luas. Mungkin kita mulai dengan seri apa sih melatar belakang didirikan Alfi pada saat itu dan udah berapa lama, mungkin achievementnya selama ini, supaya orang merasakan bahwa kita butuh Alfi itu loh. Betul. Silakan Pak Adil. Ya Pak Anafin, terima kasih. Selamat sore teman-teman logistik, teman-teman Alfi. Hari ini bisa komunikasi dengan Pak Hanafin. Nah, kalau bicara Alfi, sebenarnya kita bicara ke belakang, Pak. Alfi itu kembangan dari ganti nama dari awalnya dulunya namanya Gafeksi. Nah, Gafeksi itu didirikan tanggal 25 Juli tahun 89. Dan Gafeksi itu dulunya dengan double V, Gafeksi. Itu ada 3 fusi yang menyatu. Ada AMPU untuk udara, ada forwarder dan pergudangan, dan ada namanya waktu itu MKL. Dijadikan satu sehingga namanya Gafeksi. Jadi menjadi satu wadah, 3 fusi ini menjadi satu. Dan bergerak dalam sejarahnya, akhirnya memang tahun 2010 Gafeksi itu berubah nama menjadi Alfi, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Dan perlu diketahui juga pada saat tahun 89 itu Gafeksi dibentuk, founder kita juga terus waktu itu membangun namanya Infa Institute untuk pendidikan. Jadi memang sudah difikirkan oleh founder waktu itu sebelum pada saat membentuk Gafeksi, mereka membangun sebuah yayasan namanya Infa Institute, dan situ untuk menggali pengetahuan dan sebagai vokasi lah untuk kursus-kursusnya para pemain logistik. Tentunya ini hal yang sudah cukup berjalan lama dan kita terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi daripada sumber daya manusia kita.
Begitu Pak sejarahnya. Jadi Alfi itu sejarahnya dari Gapeksi sebelumnya namanya. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Adi. Kalau saya mengamati, saya coba membaca buku-buku atau beberapa dokumen Alfi, saya mencoba mensederhanakan visinya. Kalau saya lihat itu luar biasa visinya, lebih bagaimana empowering anggotanya, terutama bagaimana bisa bermain di level global. Tentu saya lihat Alfi ini sudah mengantisipasi dari jauh bahwa disrupsi industri yang akan datang. Ya. Ini kita bicara 30 tahun lalu ya. Disrupsi industri, bahwa ada globalisasi di mana pelaku-pelaku bisnis logistik kan akan mendapat luar biasa tantangan di luar negeri, misalnya global player masuk ke Indonesia. Nah, tadi sebutkan Alfi Institute. Kalau saya lihat ini lebih menyiapkan dari sumber daya manusianya. Kira-kira apa sih yang program-program lain yang disiapkan Alfi selain pendidikan? Ya. Nah, memang kita semua pasti bercita-cita menjadi global player ya untuk para anggota Alfi. Tentunya yang pasti misinya untuk mendukung pada program pemerintah perekonomiannya tentunya, tetapi kan nggak hanya sekedar itu. Makanya Alfi itu sudah menyiapkan untuk menjadi global player, menyiapkan suatu sekarang namanya Alfi Institute dengan peningkatan kompetensi untuk pendidikan vokasi. Kita ada 3 tahapan Pak. Kalau untuk yang basicnya dasarnya kita namanya adanya basic logistic forwarder course. Itu kita standar UNESCAP Pak. Dan terus ada tingkatan kedua itu Viata Diploma. Itu sertifikasi yang dikeluarkan oleh Viata Pak, Service Swiss. Sehingga ada yang 3 Viata Higher Diploma Supply Chain. Ini mengeluarkan juga Viata Swiss. Dan ini ijazahnya ini hasil ijazah sertifikatnya bisa berlaku untuk bekerja di seluruh dunia Pak. Jadi artinya kursus yang kita keluarkan itu berstandar internasional karena Alfi Institute itu ada diakreditasi juga setiap tahun untuk kemampuan daripada dia mengembangkan kompetensi sumber daya manusianya. Nah untuk itulah bagaimana kita bisa menyiapkan anggota kita untuk menjadi global player, tentunya dengan pendidikan itu meningkatkan kompetensi daripada sumber daya manusia kita. Sekarang ini tidak mudah. Kita memang sudah kita melihat bukan saat sekarang ini saja begitu global masuk Pak. Dari zaman dulu sebenarnya anggota Alfi ini sebenarnya sudah cukup kuat Pak. Jadi kalau kita tahu investasi asing masuk, misalnya buat dari satu negara masuk ke Indonesia membangun sebuah pabrik, mereka bawa segelondongan Pak. Sehingga mereka membawa logistiknya juga. Nah kita harus tetap bisa bertahan. Hanya saja bagaimana kita juga bisa keluar, tentunya kita harus siapkan dengan network kita, jaringan kita, juga termasuk permodalan kita. Ini kan sesuatu yang memang harus kita benahi terus. Tidak semuanya anggota Alfi itu yang kelasnya kelas di atas Pak. Ya. Kalau kita lihat di DKI ini 60-70% baru PPJK. Jadi anggota Alfi itu yang lebih kurang 1.240 anggota, 60-70% itu kelasnya mereka PPJK. Dan ada lebih kurang anggota Alfi yang global itu. Anggota Alfi juga ada pemain global Pak, yang asing-asing itu anggota Alfi. Itu ada 298 perusahaan itu yang menguasain. Tapi kita tidak bisa membatasi, nggak bisa melarang global itu masuk jadi anggota kita, nggak bisa. Tetapi kita tetap mengakomodir, hanya saja kita sampaikan, mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi supaya kita ini nggak ketinggalan. Tentunya memang Alfi sendiri karena sangat strategis Pak, kita ini termasuk yang selalu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah juga untuk kebijakan-kebijakan. Akan tetapi memang terkadang ada 2 mata sisi yang harus kita mainkan Pak. Artinya satu sisi kita mendukung kebijakan pemerintah, satu sisi kita harus menaungi anggota kita, memproteksi. Ini kan agak sulit yang harus kita mainkan. Nah untuk itulah kita berharap ini teman-teman terus melakukan inovasi Pak, beradaptasi. Seperti bicara disrupsi, kita sudah tidak bisa lagi bicara kegiatan kita secara tradisional, kegiatan
kita yang seperti manual, ini kan sudah tidak bisa, Pak. Kita harus sudah mulai mengikuti beradaptasi dengan sistem digitalisasi. Sekarang Alfi lagi menyiapkan, Mbak. Alfi menyiapkan namanya Alfi Logistik Ecosystem. Kita lagi menyiapkan sebuah ekosistem supaya kita bisa bersinergi di situ, berkolaborasi. Kalau bicara digital, pasti kita bicara kolaborasi. Karena digital itu nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, makanya saya selalu bilang ke anggota, ke teman-teman, kita sudah tidak bisa berkompetisi lagi. Kita harus bisa berkolaborasi. Kita harus bisa bersinergi. Kalau kompetisi kita selesai, Pak. Karena serangan global ini sangat kuat, Pak. Seperti kita ketahui isu kemarin yang banyak terjadi, bukan isu, sudah terjadi. Pemain-pemain pelayaran global ini, Pak, ocean going, ini sudah membangun logistik. Sudah membangun. Posisi kita bagaimana gitu. Jadi mereka punya kapal, mereka punya pelayaran, mereka membangun logistik lagi. Karena pasar di Indonesia ini sangat bagus, sangat besar gitu. Nah, untuk itu kita bagaimana masuk ke dalam itu, ya kita harus bersinergi. Kita harus berkolaborasi, kita harus beradaptasi. Tidak bisa kita harus merasakan bahwa selama ini yang saya lihat beberapa anggota kita masih merasakan bahwa wah, ini kalau ada digital, ini terjadi disrupsi, nanti akan terjadi habis nih kita nih. Sebenarnya tidak. Kita harus mengikuti ke dalamnya. Kalau kita, artinya apa? Mindset ini harus kita rubah. Harus dirubah ya. Mindsetnya harus kita rubah. Nggak bisa lagi kita berpatokan, saya seperti gini aja masih bisa hidup, udah nggak bisa, Pak. Artinya kita harus mengikuti quote yang mengatakan berubah atau mati gitu. Betul. Kan? Tapi menarik tadi Pak Adi sampaikan bahwa investor factory rata-rata mereka bawa gelondongan. Artinya mereka buka industri itu juga bawa pelaku-pelaku bisnis logistik global. Ya. Nah, saya mengamati bahwa market di freight forwarding di logistik ini kan kalau kita bicara ekspor sangat didrive oleh buyer. Jadi mereka menentukan semua di sana. Jadi porsi kita Indonesia ini kalau freightnya udah dihilang gitu kan. Tapi di sisi lain kita import juga nggak dapat juga baik sama mereka juga ya. Nah, tapi luar biasa tadi Pak Adil sampai mengungkapkan kelihatan Alfi ini tidak hanya mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan kepentingan nasional. Jadi kita nggak bisa mau head to head mau hentiin mereka, tapi ada kepentingan lebih besar dari itu. Nah, selain itu artinya Alfi ini harus ada tantangan luar biasa, baik organisasi, tadi bicara tentang kompetisi. Nah, bagaimana dari tantangan yang Alfi hadapi, terutama dengan dalam organisasi, dengan anggota dan sebagainya. Mungkin Pak Adi bisa jelaskan itu. Ya, sebenarnya kan untuk menjadi anggota Alfi kita tidak memaksakan. Belum ada suatu aturan memaksakan masuk dari sebuah asosiasi. Perusahaan masuk sebuah asosiasi, nggak ada yang boleh apa kan. Tapi mereka harus lihat manfaatnya dulu. Nah, kita terus terang anggota kita yang aktif saat ini 1.240 anggota, Pak. Tentunya inilah yang bagaimana mereka tertarik ke kita, karena kita sebenarnya Alfi itu punya standar trading condition, Pak. Jadi untuk jadi anggota Alfi itu punya selimut, Pak. Belum ada asosiasi yang punya standar trading condition, dan kita standarnya ini ke ASEAN, karena kan kita masuk ke ASEAN, Pak. Masuk ke ASEAN, apa tentunya, dan kita juga masuk ke FIATA. Sehingga jika sesuatu hal terjadi, pihak ketiga ada tuntutan, kita masih ada namanya standard trading condition untuk memagarin anggota kita biar supaya tidak kolaps gitu loh. Nah, tentunya kita menghimbau juga kepada teman-teman, mari bergabung karena manfaatnya sangat banyak, terutama kalau ada kebijakan-kebijakan baru, Pak, peraturan, kita terus mendistribusikan kepada anggota kita sosialisasikan. Kalau ada anggota yang bermasalah, kita langsung komunikasikan, kita bantu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Itulah supaya ada manfaatnya Alfi bagi mereka. Nah, kalau tadi bicara masih ada kekuatan kalau kita import rate kita hilang, kita ekspor rate kita hilang. Memang ini bicara inkotong, Pak. Ya. Bicara inkotong ini bicara namanya bargaining power.
Ya. Kita memang, saya lupa tahun 2013 kalau tidak salah, itu sudah pernah ada kesepakatan Pak. Lebih kurang 7 asosiasi di Kementerian Perdagangan. Kita bersepakat waktu itu, pada saat ekspor, mereka membelinya CIF. Pada saat import, kita membelinya FOB gitu loh. Nah, cuma permasalahannya gitu, misalnya mereka bisa, kita juga nggak ada armada nih Pak. Bahan memang bagus kalau CIF itu kan tentu industri asuransi kita hidup, industri pelayaran kita hidup, harga barang kita ada. Tetapi memang ini perdagangan internasional ini kan bargaining power kita ini sangat kurang Pak. Sehingga yang terjadi sampai sekarang kalau mereka belinya ekspor, kalau ekspornya mereka FOB, kalau belinya FOB, kalau kita membeli ke sana, kita harus CIF atau CNF. Sehingga memang ya kita nggak dapat apa-apa. Saya tempo hari sempat ada meeting di BI ditanyakan, Pak, lebih kurang 70% rate kita ini lari ke asing. Saya bilang, iya Pak, tapi kita tidak punya bargaining power yang kuat. Seperti itu, sehingga kita kehilangan Pak. Yang katanya sekian ribu triliun tuh kue logistik itu ya memang kebawa ke sana. Karena kita tidak punya daya tahan itu untuk bargainingnya. Karena satu, kita memang belum punya armada yang betul-betul mumpuni seperti gitu. Nah, sehingga kalau dari sisi forwarder kita hanya ngikutin incotermnya saja Pak. Apakah dia ekspor, FOB, itulah yang kita jalankan. Kita logistik ini kan menjalankan pergerakan barangnya Pak, dari end to end. Itu bisa dipahami Pak Adil. Karena saya coba mengamati ada 25 top 25 Fortune 500 company. Achievement mereka yang luar biasa itu karena mereka menerapkan yang disebut supply chain management excellence. Artinya mereka itu maksimum mereka appointed 2 logistik company untuk kontrol karena mereka sangat time sensitive, cost sensitive. Sehingga mereka lebih menentukan semua menetapkan dari negara mereka. Tapi kembali ke tadi yang saya lihat bahwa sikap Alfie ini cukup bijaksana, lebih mementingkan goal yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa negara. Karena selama kita masih menarik bisnis ke Indonesia. Nah, saya melihat ada satu perusahaan consulting, dia mengungkapkan bahwa inefisiensi dibilang pertama ada satu buku yang menarik yaitu Supply Chain Management New Agenda. Dia menggambarkan bahwa dari cost of goods sold misalnya handphone ini kalau harga cost of goods sold-nya 1.000 itu 60 sampai 70% artinya $700 itu berada dalam rentang wilayah supply chain management. Jadi saya bisa pahami begitu strategiknya peran supply chain management sehingga kalau prosesnya itu ditata dengan baik itu efisiensi kita luar biasa. Nah perusahaan ini menemukan inefisiensi terbesar itu adalah kayak lingkaran setan, vicious cycle. Pertama inkompetensi itu penyebab inefisiensi besar. Tapi luar biasa Alfie sudah memiliki institusi itu yang bagus. Yang kedua bad process, bad quality, baru bad practice ya. Nah kalau kita bicara bad process atau proses itu kan Alfie nggak jalan sendirian karena berkaitan instansi pemerintah yang kalau kebijakan tidak sesuai dengan best practice, cycle time-nya kan jadi panjang. Cycle time-nya ini kan cost-nya jadi tinggi gitu loh. Nah itu gimana Alfie menyikapi? Anggota pasti banyak keluhan itu. Betul. Nah memang sampai saat ini Pak terkadang kita selalu terganggu dengan kebijakan. Sederhana saja lah. Seperti sekarang ada namanya di Bea Cukai itu CESA. Kita ambil satu simpel aja dari pemerintah CESA. Nah CESA itu kan berharap itu untuk mempercepat proses dokumen. Tetapi sampai saat ini juga belum berjalan mulus. Kita memang dulu CESA-nya dari CESA 4.0 sekarang ke web-based. Ini mungkin infrastrukturnya belum selesai sehingga terjadi hambatan-hambatan.
Nah, bagaimana kita bisa merebut pulang supply chain itu bisa kita dapat? Tentu kan beberapa faktor-faktor, Pak. Ya. Nah, dulu Indonesia punya namanya buku cetak biru logistik itu, Pak. 6 kunci suksesnya itu termasuk ada kompetensi, sumber daya manusia, regulasi, ekspor impor dan sebagainya. Nah, ini kan regulasi ini kita berharap kan kalau ada aturan baru kita diajak bicara supaya apa? Begitu dikeluarkan regulasi memang sesuai dengan proses bisnis kita. Ini proses bisnis ini kan sudah sangat cepat berubah, Pak. Ya. Nah, makanya dengan adanya kedigitalisasi ini akan memangkas sebenarnya, Pak, memangkas. Ke depan, Pak, ASEAN ini akan ada namanya ASEAN Custom Transit System, Pak, 2025 rencananya. Yang belum menandatangani ratifikasi itu Indonesia dan Filipina. Baru 2 negara. 2 negara itu belum tanda tangan. Mungkin kita belum siap. Memang ini akan berdampaknya sangat luas, Pak. Karena apa? Industri dalam negeri kita ini bisa terpukul kalau nggak siap. Karena kan lantas ini kan akan jadi berkurang, Pak. Jadi dokumen dari ASEAN, dokumen importnya itu jadi dokumen ekspor kita. Jadi satu window, Pak. Nah, ini kalau sudah terjadi artinya supply chain itu kan sangat dalam atau masuk ke dalam, Pak. Nah, bagaimana supaya supply chain itu berjalan, rantai pasok itu berjalan dengan mulus? Tentunya kan memang banyak stakeholders itu yang saling berkaitan. Nah, kita memang ego sektoral kita masih agak kuat, Pak. Sehingga kita ini masih susah bersaing. Maksudnya ego sektoral lebih di instansi pemerintah. Ada di instansi pemerintah, ada juga di swasta, Pak. Di swasta sederhana, Pak. Bapak mengenal NLE, National Logistic Ecosystem. Itu kan dimaksud pemerintah mulai dari importasi sampai nanti NLE itu sampai jadi importasi masuk ke SP2 di pelabuhan, masuk ke mana namanya di gudang importir sampai MT nanti sampai ke domestik, Pak. Nah, untuk DO online-nya saja, Pak, itu belum bisa sampai sekarang. Online terintegrasi dengan sistem, Pak. Jadi ada relaktan dari pelayaran, mereka tidak mau melepas. Kita kan sampai saat ini, Pak, kita masih mengantar uang, ngambil dokumen ke pelayaran dengan uang cash. Nah, sekarang sudah mulai dengan email. Waktu itu kita minta DO online itu terintegrasi dalam sebuah sistem. Jadi dari laptop kita sudah bisa ngambil DO, kita bayarnya pakai m-banking. Ini DO udah timbul. Dari DO udah dapat, kita bisa ngurus dokumen import ke pelabuhan. Udah gitu kita bisa booking truk. Udah langsung diambil truk, SP2-nya udah keluar. Nah, sekarang ini enggak, Pak. DO online itu masih aneh. Jadi kita masih by email ke pelayaran. Email nanti dijawab bisa lama, Pak. Terus kita baru bayar lagi ke pelayaran. Dan BL itu belum semuanya bisa dirilis dengan by email, baru yang masih telerilis dan sebagainya. Kalau BL yang aslinya itu original BL belum bisa kita lakukan, ditukarkan dengan DO. Nah, ini masih swastanya juga ego sektoral banyak, bukan nggak banyak. Jadi tantangan Alfi ini luar biasa. Karena tidak hanya tantangan di birokrasi, tapi tantangan sesama pemain bisnis logistik juga. Kolaborasinya kurang lah, ya seperti itu. Nah, saya coba mundur sedikit ke belakang nih, Pak Adil. Ada sebuah organisasi internasional, mereka sangat besar. Mereka mengungkapkan demikian, bahwa sebuah organisasi itu akan hidup. Lalu anggotanya kan mendapatkan manfaatnya. Iya. Dan manfaat itu akan dapat kalau ada programnya. Dan program itu kita deal dengan biaya. Biaya ya tidak bisa secara finansial saja, waktu, pengorbanan dan segala macam. Saya tahu bahwa Pak Adil juga sebagai Ketua Alfi Wilayah DKI kan juga sebagai pelaku bisnis logistik. Bagaimana Pak Adil bisa mengelola itu ya? Karena lagi ngurusin sendiri juga untuk kepentingan anggota kan. Kalau nggak, anggota ini nggak merasa manfaatnya ini. Betul. Mungkin ya nanti baru kita masuk ke isu-isu lain. Saya ingin tahu bagaimana nih Pak Adil dan teman-teman mengelola waktu dan sebagainya. Ya, saya
Saya terus terang Pak masuk ke Alfi zaman itu masih Gafeksi Pak. Saya diminta sama salah satu founder untuk masuk ke Gafeksi zaman itu Pak. Saya sebenarnya nggak mau, tapi waktu itu dipaksakan. Akhirnya saya mulai gabung di Gafeksi itu tahun 2009. 2009 saya bergabung, terus saya waktu itu ditawarin tuh untuk jadi salah satu WKU. Saya nggak mau, saya minta, saya mau belajar, saya bilang, saya minta dari jabatan paling rendah. Waktu itu saya mulailah wakil ketua kontak. Mulailah saya mempelajari bagaimana organisasi ini. Saya juga mempelajari bagaimana diri saya untuk menempatkan diri saya, karena saya juga pelaku, gitu loh. Kita ini kan yang di Alfi ini pedagang semua Pak. Ya. Kita nggak ada pekerja, kita pengusaha semuanya. Nah, bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap anggota? Saya selalu sampaikan kepada anggota bahwa kita ini bukan untuk berkompetisi, tetapi kita untuk bersinergi. Di antara satu dengan yang lainnya saling komunikasi, Pak. Itu yang saya bangun. Saya punya grup WA yang saling membantu, Pak. Terkadang ada pertanyaan anggota yang secara teknis nggak bisa saya jawab, nanti ada anggota lain yang menjawab. Nah, yang pasti kita gini, Pak. Kita punya feeling dan kita biasanya nggak mungkin mengambil pasar anggota. Kita nggak pernah. Kalau saya selalu mengambil pasar-pasar baru. Artinya ada industri baru seperti begitu, Pak. Sehingga masing-masing kita sebenarnya punya segmen, Pak. Ya. Punya segmen. Ada segmen yang untuk ke Amerika, ada segmen ke China, ada masing-masing kita punya segmen sih. Sebenarnya antara saya dengan anggota tidak ada saling berebut. Justru kita saling mengisi. Jadi kalau anggota ada kesulitan misalnya untuk network di daerah, saya selalu bantu ke daerah, saya joinkan dengan daerah, seperti hal begitu. Karena supaya yaitu tadi asosiasi itu ada manfaat Pak. Ya. Minimal kalau belum dapat jaringan network yang di luar, network yang di dalam negeri Pak. Kita ini ada 32 provinsi. Alfi ini sebenarnya 34, 2 provinsi itu masih bergabung dengan provinsi lainnya. Ini mereka, saya selalu katakan, you kalau ke provinsi lain nggak usah membuat kantor cabang, tapi bisa kerjasama. Saya kenalin Pak. Ya. Saya kenalin supaya mereka duduk bersama, akuinya dibagi bersama. Gitu loh. Jadi bagaimana kita membagi waktu? Kalau saya sih, saya kira hidup saya udah banyak di Alfi Pak untuk ngurusin organisasi. Perusahaan kan sudah ada yang jalan. Ya. Jadi saya selalu kontrol saja Pak supaya tidak lepas. Jangan gara-gara organisasi kita juga habis juga nih pekerjaan kita. Kita tetap kontrol dan saya tetap monitor, tetap ke kantor. Saya membagi waktu karena saya selain di Alfi, saya juga di kamar dagang Pak. Kamar dagang harus kita harus memberikan ini juga lah insight juga yang bergantung. Sehingga saya kira nggak ada masalah Pak. Yang paling penting kita memberikan manfaat yang baik pada anggota biar supaya rasa manfaat itu Pak. Misalnya ada anggota yang bermasalah ya kita bantu. Karena kalau untuk langsung ke misalnya ke pelabuhan, ke bea cukai, ke otoritas kan mereka belum tentu bisa diterima langsung Pak. Ya, banyak tahap. Kalau ada kita kan kita menjadikan memediasinya. Kita sebagai mediatornya dan kita bisa bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Begitu. Pak Adil, nggak mudah memang. Bahwa saya mengamati bahwa biasanya pelaku industri yang sejenis mereka jarang bisa berkolaborasi. Masih banyak orang berpandangan melihat pelaku bisnis sama itu kompetitor, tapi mereka tidak berusaha untuk memberi komplimen satu sama lain. Misalnya menggunakan kekuatan kawan untuk menjadi kekuatan dia, akhirnya menjadi membangun soliditas sesama anggota organisasi. Itu tugas yang berat Pak Adil. Pemirsa, saya ketemu Pak Adil ini 4 tahun yang lalu, 2019 ya. Saya datang, saya impress dengan Pak Adil waktu itu, waktu memberikan sambutan. Jujur saya dulu suka mengamati organisasi, tapi jarang yang mau melayani. Lebih kehadir mereka di organisasi untuk memproteksi bisnis mereka. Itu yang saya temui Pak Adil sehingga kita bisa berkomunikasi terus. Memang semangat pelayanan itu tidak mudah.
Kalau saya lihat ke depan Pak Adil ya, tantangannya makin berat, terutama di investment. Tadi kita menyinggung tentang disrupsi teknologi. Artinya pemerintah menyiapkan teknologi, bea cukai mungkin menyiapkan teknologi untuk kemudahan dalam pelayanan. Tapi pelaku-pelaku bisnis logistik kan harus melengkapi diri juga dengan teknologi. Iya. Kalau enggak dia nggak bisa bersaing, nggak bisa tadi visinya untuk masuk ke untuk bermain jadi di level global itu akan sangat berat. Apa yang Alfi bisa lakukan untuk anggota misalnya, kalau satu anggota untuk sendiri untuk investasi satu teknologi itu kan berat. Kira-kira apa saja yang solusi atau mungkin pernah dibahas di Alfi untuk mungkin secara bersama membangun suatu kolaborasi mungkin khusus di investasi yang sangat memberatkan itu. Bagaimana Pak Adil? Ya, sebenarnya Alfi kalau bicara teknologi Pak, sekarang udah di launching Alfi teknologi ekosistem Pak. Jadi Alfi itu sudah punya logistik ekosistemnya mengkolaborasikan platform. Mengkolaborasikan platform memang masih sekarang masih web based, nanti ke depan dengan apps. Dan di situ kita pakai berkolaborasi dengan beberapa platform. Ada yang sudah menyambung itu ada namanya Andalin. Andalin itu untuk booking kapal dan sebagainya. Terus ada iTrack untuk booking trade dan ada namanya Tera. Ini Tera ini marketplace. Jadi bagaimana kita menyiapkan itu? Kita menyiapkan anggota sudah tidak perlu membangun, kita nggak perlu membangun. Kita berkolaborasi aja, Pak. Kita akan kolaborasi, cuman memang kan ada KPI masing-masing. Apa manfaatnya dari anggota? Untuk anggota gitu masuk ke dalam, dia bisa menggunakan platform itu, dan ada yang tidak berbayar, ada yang berbayar. Berbayarnya juga tidak mahal. Yang tidak berbayar itu bisa masuk juga karena misalnya saya punya customer mau import di India, saya nggak punya agent di India. Masuk ke situ udah bisa Pak, dicari yang India, siapa sih nama forwardernya, itu bisa kerjasama, bisa ting-tingan jalan. Begitu juga kalau mau memerlukan gudang, saya nggak perlu gudang, misalnya daerah Cikarang, saya nggak punya siapa sih pemilik gudangnya, itu bisa di situ Pak. Nah memang ini lagi dibangun Pak. Yang sudah masuk websitenya itu untuk DPW baru Jabar, DKI lagi disambungkan Pak. Nanti saya berharap nih teman-teman DKI mengisi datanya masuk ke web ke Alfi Jakarta itu, jadi pakai KTA Pak. Jadi dia maksudnya pakai KTA sehingga dia bisa melakukan aktivitas di situ. Dia bisa jualan juga ya Pak, bisa berpromosi. Artinya di web itu dia juga bisa buat promosi tentang perusahaannya karena nanti kan terdata itu PT A, B, C, D, bisnisnya apa, siapa pemiliknya, posisinya di mana, itu bisa Pak. Karena itu untuk memudahkan para customer yang ada untuk masuk ke situ. Dan Alfi Logistics Ecosystem ini nanti akan nyambung ke NLE Pak. Akan nyambung ke NLE. Dan ini memang masih proses Pak nyambung ke NLE karena kita sekarang lagi membangun sebuah ekosistem. Kita lagi membangun ekosistem dan kalau ada anggota yang punya platform boleh di sharing di situ, dicantolkan di situ. Boleh berkolaborasi. Jadi kita terbuka Pak, siapa saja boleh. Sehingga kita kan bicara kolaborasi dan menghilangkan kompetisi itu Pak. Memang sama-sama. Karena nggak bisa lagi kita harus bicara bekerja secara manual, nggak bisa. Kita nggak bisa zaman dulu lagi. Kita harus beradaptasi. Saya tadi saya menyinggung tentang supply chain management excellence. Ada 5 kriteria yang ungkapkan. Saya luar biasa ternyata dari 5 kriteria tadi, kompetensi udah dilaksanakan, teknologi udah mulai kolaborasi, udah mulai dibangun. Nah, bagaimana yang ada satu yang saya ingin ada bagaimana supaya pelaku industri ada alignment dengan kebijakan pemerintah, supaya ada sinkronisasi antara best practice ini dengan pemerintah. Jangan sampai kebijakan pemerintah itu konflik dengan best practice, karena itu memperpanjang cycle time kita sehingga cost jadi mahal. Kira-kira bagaimana kolaborasi dengan pemerintah Pak? Ya, sebenarnya Pak, kita dulu pernah bercita-cita
kita berapa kali sudah ngomong ada badan logistik. Badan logistik. Kita mendorong pemerintah membangun sebuah badan namanya badan logistik merupakan ad hoc untuk memecahkan persoalan, Pak. Yang akan duduk di situ, yang duduk di situ itu praktisi, akademisi, pemerintah, semuanya ada duduk di situ. Tetapi sampai sekarang memang belum bisa, Pak, belum dapat kita. Dan di Kadin kebetulan sudah ada badan logistik dan supply chain. Ini jadi embrio lah, embrio untuk menjadikan pemerintah nanti membentuk satu badan logistik. Supaya apa? Tadi Pak, supaya tidak ada, supaya antara pemerintah dengan ini udah sejajar, bahasanya mesti sama, Pak. Ya, itu yang disebut alignment ya. Alignment, iya. Karena kita kan yang selama ini kita rasakan gitu, Pak. Ini kebijakan begini, proses bisnisnya begini, nggak ketemu gitu, Pak. Memang kita udah lama minta pemerintah ini membangun namanya badan logistik. Kita minta ad hoc aja, Pak. Misalnya 2 tahun, buat peraturannya, perundang-undangnya di situ. Supaya apa, tidak ada masalah ke depan. Saya pikir itu gagas yang bagus kalau bisa diwujudkan. Saya kan ada di grupnya Pak Adil ya. Saya lihat Pak Adil ini sangat sibuk dengan urusan lapangan. Ada masalah-masalah kecil ini, ketua umumnya harus turun tangan. Ketua untuk urusan anggota ini, kayak itu luar biasa gitu. Nah, saya sangat setuju, itu udah manfaat yang pantas diterima oleh anggota. Apakah nggak ada cara approach lain gitu ya? Mungkin bagaimana meyakinkan terutama institusi terkait ya. Saya melihat gini, kalau di Amerika itu adanya CityPath. Saya nggak tahu sejauh mana, dan mereka kirim, termasuk Indonesia, kirim untuk mungkin kayak pembeannya, mereka audit forwarder yang akan sering ngirim ke Amerika. Dan mereka mengintroduksi semua standar prosedur mereka yang ada, supaya sampai di Amerika itu nggak dibuka-buka lagi. Saya nggak tahu apa Indonesia, bea cukai kita punya kebijakan seperti itu. Mereka pergi ke negara-negara eksportir ke Indonesia untuk di audit forwardernya, dan mereka diarahkan kebijakan mereka. Kira-kira gimana Pak Adil? Enggak, kalau belum sampai mungkin kalau untuk situ belum sampai, Pak. Karena keinginan bea cukai juga kan sebenarnya bukan keinginan bea cukai, keinginan pemerintah mungkin nggak sebanyak-banyak itu juga forwarder sampai sekarang. Tetapi kan nggak bisa juga membatasin orang untuk berusaha, kan begitu. Ada dua motivasi yang agak berbeda gitu. Nah, kita belum sampai ke situ, Pak. Tapi yang pasti, Pak, kita forwarder ini memang harus selalu membuka diri, Pak. Harus membuka diri, harus mengikuti pasarnya, harus mengikuti aturan-aturannya. Nah, kalau tadi Bapak singgung seorang ketua sampai imprinter dilakukan, mungkin mereka terbiasa sama saya, Pak. Jadi saya sebelum jadi ketua kan saya wakil ketua Komtab, terus sekretaris umum, terus jadi ketua. Nah, di zaman sekretaris umum tuh memang banyak teman-teman anggota. Saya buat ada grup begitu, Pak. Jadi kalau ada masalah itu saya ada di situ. Akhirnya tapi saya dengan senang hati membantu anggota. Luar biasa. Saya dengan senang hati. Saya pikir saya harus amanah, Pak. Saya jadi ketua itu bukan dipilih oleh pengurus saya. Yang milih saya itu anggota. Saya dipilih sebagai ketua, terus baru saya memilih pengurus saya untuk bantu saya. Gitu. Tapi saya nggak keberatan anggota saya mau macam-macam, Pak. Nggak apa-apa. Tapi saya senang aja. Memang harusnya kan kita punya call center. Tapi kita belum sampai ke situ, belum sampai ke professional call center. Karena kan kalau pakai call center harus 24 hours, Pak. Nggak mungkin kantor ini kita buka 24 jam gitu loh. Karena kan kita ini kan memang suatu wadah organisasi yang sebenarnya bukan untuk ke bisnis retailnya kan. Kita untuk suatu perkumpulan untuk mencari solusi saja. Pak Adil, terima kasih banyak waktunya kita udah ngobrol-ngobrol. Pemirsa, kita bersyukur mendapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Adil pada hari ini. Dari ngobrol-ngobrol ringan ini saya dapat menyimpulkan kita semua sadar bahwa peran logistik sangat strategis, terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Tadi diungkapkan 60-70% cost of goods sold itu ada di wilayah supply chain management.
Tadi juga kita menyinggung peristiwa yang belum lama terjadi, kelangkaan minyak goreng di pasar itu juga isu logistik. Namun globalisasi terus bergerak, disrupsi industri terus bergerak, pelaku-pelaku bisnis logistik tidak bisa hanya memikir dalam skop yang lebih kecil, hanya memproteksi diri. Harus memperhatikan kepentingan lebih besar, kepentingan nasional. Itu yang Pak Adil coba gambarkan tadi. Keberadaan Alfi adalah untuk membantu para anggota meningkatkan daya saing, improvement quality pelayanannya, agar kelak suatu saat setidaknya kalau belum tampil jadi pemain global, setidaknya kita bisa bertahan di kandang sendiri. Kira-kira itu, mudah-mudahan apa yang kita ngobrol hari ini bermanfaat. Kalaupun ada kekurangan, tentu kita berharap anggota memberi sumbang saran ya, supaya kita mencari solusi bersama. Karena apa yang dikerjakan Pak Adil dengan seluruh pengurusnya adalah untuk membantu para anggotanya dan terlebih untuk membantu pemerintah tentu. Karena ada pekerjaan lebih besar. Sekian dan terima kasih. Bersama saya Hanafi. Sampai jumpa pada podcast Alfi DKI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Jaya.